Kembali di Kompas Siang, Saudara. Meskipun di DKI Jakarta dikatakan kasus COVID-19 sudah mulai menurun, namun lonjakan kasus COVID-19 di Pekanbaru Riau naik dan membuat tempat tidur bagi perawatan pasien di Pekanbaru Riau hampir penuh. Di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Minggu pagi keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 mencapai 85%. Mengurangi keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19, RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru akan memulangkan pasien bergejala ringan dan pasien yang kondisinya sudah membaik. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru akan lebih memfokuskan perawatan bagi pasien bergejala sedang hingga berat. Nantinya pasien yang dipulangkan akan ditempatkan di lokasi isolasi terpadu dengan pengawasan tenaga medis. Dan kondisi yang sama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ruang perawatan dan instalasi gawat darurat COVID-19 di RSUD Ngudi Waluyo juga penuh. Belasan pasien baru terpaksa menunggu dan menjalani perawatan di dalam mobil. Tidak sedikit pasien yang harus dirawat di lorong bangsal karena ruang isolasi masih penuh terisi. Padahal total 150 tempat tidur telah disiapkan. Melonjaknya kasus COVID-19 di Blitar menjadi penyebabnya. Informasi lebih lengkap lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Del Fadilah di Pekanbaru Riau dan juga ada rekan kami Winanto Sukarja di Blitar, Jawa Timur. Kita akan ke Pekanbaru terlebih dahulu, di sana ada Del Fadilah. Del, keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 di RSUD Arifin Ahmad maksud saya mencapai 85%. Bagaimana dengan kebutuhan oksigen, obat dan tenaga medis di sana? Ya, selamat siang Radi dan saudara. Dapat kami laporkan sejak seminggu terakhir ini memang pasien COVID, kasus pasien COVID yang dirawat memang meningkat di sejumlah rumah sakit. Dan meskipun meningkat, namun kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit di Provinsi Riau ini sangat cukup. Karena stok oksigen di Provinsi Riau ini sangat banyak. Ini dikarenakan adanya dua perusahaan gas yang memproduksi oksigen sendiri. Sehingga bahkan saking banyaknya pemerintah Provinsi Riau juga pernah membantu provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dengan mengirimkan bantuan oksigen. Sementara untuk obat-obatan tadi hingga saat ini masih mencukupi. Sementara untuk tenaga kesehatan memang dalam beberapa hari terakhir ini banyak menjalani perawatan akibat terkonfirmasi COVID-19. Dan Satgas Provinsi Riau meminta agar vaksinasi tahap ketiga untuk tenaga kesehatan ini dipercepat sehingga meningkatkan imun tubuh dan membuat tenaga kesehatan bisa bekerja dengan biasanya lagi. Ya, puji syukur masih bisa tertanggulangi dengan baik tenaga kesehatan di sana, obat-obatan dan juga oksigen. Namun pasien yang dipulangkan dari RSUD Arifin Ahmad akan ditempatkan di lokasi isolasi terpadu. Informasinya seperti apa bentuk penanganan medis di sana? Ya, Radi. Dapat kami ceritakan bahwa kondisi tingkat keterisian yang semakin terisi, seperti ada tingkat keterisian pasien COVID ini mencapai 85%, maka pihak rumah sakit mulai memfokuskan atau memilah-milah mana pasien yang perlu dirawat atau mana pasien yang dipulangkan. Seperti hari ini, pasien yang dirawat, yang mengalami gejala berat dan sejak dirawat ini mengalami gejala sedang, itu dipulangkan dan dilakukan isolasi terpadu. Dan isolasi terpadu ini ditempatkan ke sejumlah tempat isolasi seperti di asrama haji. Jika sebelumnya rumah sakit Arifin Ahmad merawat pasien COVID ini sampai 10 hari, dan hari ini berdasarkan kebijakan itu 6 hari aja dirawat dan sudah mengalami tingkat kesembuhan yang sedang, itu dikirim ke tempat isolasi terpadu. Dan di tempat isolasi terpadu ini akan langsung diawasi oleh dokter-dokter dan juga ada obat-obatan dan juga di sana akan disediakan ventilator, Radi. Gitu. Baik, itu tadi kondisi di Pekanbaru Riau, meskipun ada lonjakan namun masih bisa ditanggulangi dengan baik. Namun bagaimana kita akan mengetahui kondisi di Blitar, Jawa Timur? Sudah ada jurnalis Kompas TV Winanto Sukarja di sana. Winanto, siang ini apakah masih ada antrean pasien di luar rumah sakit? Apa solusi yang ditawarkan pihak rumah sakit kepada pasien, Winanto? Ya, selamat
Siang, Radi dan saudara, hingga siang ini antrean pasien COVID yang menuju ruang perawatan sudah tidak lagi terjadi. Sebelumnya, eh, tempat keterisian di tempat perawatan di RSUD Ngudi Waluyo sempat penuh seperti itu. Kemudian warga ini terpaksa mengantri di mobilnya untuk mendapatkan perawatan. Mereka menunggu screening yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sebelum mendapatkan tempat atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pihak rumah sakit RSUD Ngudi Waluyo sendiri memberlakukan screening yang ketat mulai dari tes PCR hingga serangkaian tes kesehatan seperti itu. Namun untuk mengurai terjadinya antrean yang sama, pihak dari RSUD Ngudi Waluyo saat ini meminta bagi pasien COVID yang belum mendapatkan tempat atau masih menunggu hasil PCR dari rumah sakit seperti itu, diminta untuk pulang sendiri, pulang ke rumahnya masing-masing, menjalani isolasi di rumahnya masing-masing, sembari menunggu hasilnya. Mereka juga diminta untuk mengisi data, kelengkapan data, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Nantinya bila hasilnya sudah keluar, mereka akan diperbolehkan atau dirujuk ke rumah sakit untuk menempati tempat yang telah disediakan seperti itu. Berikut kutipan dari pihak RSUD Ngudi Waluyo terkait antrean dan penuhnya rumah sakit di RSUD Ngudi Waluyo. Peningkatan jumlah pasien yang tinggi di IGD, sedangkan kapasitas IGD awalnya kan hanya 20 tempat tidur. Kapasitas oksigen sentralnya 14. Sehingga tidak bisa semua masuk, akhirnya mereka ada yang antri di mobil masing-masing. Nah, setelah itu sampai antrian bahkan bisa mencapai 30 antrian. Akhirnya kita cari solusi bahwa dari hasil screening jika memungkinkan sudah melalui screening ini dan memungkinkan di rumah, mereka menunggu di rumah dengan meninggalkan nomor HP dan tentu saja ini tetap kita pantau. Pihak dari RSUD sendiri hingga kini masih terus berupaya menanggulangi penuhnya keterisian dari tempat tidur yang ada. Sejauh ini pihak RSUD akan membeli 30 tempat tidur tambahan untuk tempat perawatan sekaligus isolasi. Sementara ruang IGD atau UGD yang umum nantinya akan dipergunakan untuk menangani pasien COVID serta ada penambahan tenaga medis seperti itu, Radi. Ya, Winanto, jika saya melihat visual yang Anda kirimkan dan ditayangkan di layar kaca Kompas TV, saya bisa membayangkan betapa parahnya kondisi penyebaran COVID-19 di Blitar. Namun Anda yang di sana pasti lebih tahu kondisi sebenarnya. Bisakah Anda gambarkan saat ini seberapa parah kondisi penyebaran COVID-19 di Blitar? Apakah ada penyekatan pembatasan di sana? Ya, Radi dan saudara, saat ini kota dan Kabupaten Blitar sedang menjalankan PPKM level 4, di mana pembatasan mobilitas warga dilakukan sangat ketat baik oleh TNI, Polri maupun pihak pemerintah seperti itu. Namun nampaknya warga sudah mulai lelah, mulai acuh dengan protokol-protokol kesehatan seperti itu hingga menyebabkan kasus COVID di Blitar ini melonjak seperti itu. Hingga saat ini ada 400 orang atau pasien COVID yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit baik di kota maupun di kabupaten seperti itu. Ya, ada 400 kasus aktif ya artinya, Winanto, yang saat ini masih ditangani oleh berbagai rumah sakit di Kota Blitar, Jawa Timur. Baik, terima kasih Winanto, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada rekan kami Del Fadilah melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu.